Di suatu masa, tepatnya di pertengahan tahun 1970-an, di sebuah sudut kota yang dipenuhi dengan kebisingan dan kepulan asap kendaraan, ada sepasang suami istri yang sedang menempuh perjalanan panjang menuju ke kampung halaman. Sepasang suami istri itu bernama Adam dan Lasmi. Mereka sudah bertahun-tahun tinggal di kota tersebut. Adam dan Lasmi mencari penghasilan dengan cara berjualan. Adam berjualan bakso keliling, sedangkan Lasmi berjualan sarapan pagi di depan rumah kontrakan mereka. Hidup di kota memang diperlukan perjuangan yang gigih. Tapi Adam dan Lasmi mencoba peruntungan mereka di sana dengan harapan bisa mengubah kehidupan demi masa depan yang cerah. Saat itu, Lasmi sedang mengandung anak pertama mereka. Kandungan Lasmi sudah memasuki bulan ke-8. Adam khawatir, bagaimana seandainya ketika ia sedang berjualan, Lasmi mendadak melahirkan. Sedangkan di kota, mereka tidak memiliki sanak saudara yang sekiranya bisa membantu Lasmi dalam mengurus buah hatinya. Adam pun mengambil keputusan besar dengan membawa Lasmi pulang ke kampung. Akan lebih baik Lasmi melahirkan di kampung saja. Akan banyak saudara yang bisa menjaga Lasmi. Selain itu, rumah orang tua Lasmi kebetulan dekat dengan dukun beranak yang ada di sana. Bahkan para tetangga sudah bagaikan keluarga sendiri. Lasmi juga berpikiran sama. Selain itu, di kampung, Lasmi merasa lebih aman dan tentram. Rasa damai yang tidak dimiliki daerah perkotaan. Apalagi kota yang ditempati Adam dan Lasmi termasuk kota yang padat penduduk. Lalu berangkatlah Adam dan Lasmi ke kampung halaman. Mereka pun naik bus di malam hari. Jika berjalan lancar, mereka bisa tiba di kampung di pagi dini harinya. Di dalam bis yang diterangi lampu temaram, terlihat beberapa penumpang. Saat itu, penumpang bis tidak terlalu banyak, sehingga bangku-bangkunya yang mulai usang termakan usia, banyak yang kosong. Mungkin karena lelah, Lasmi menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Lasmi merasa ada pergerakan pelan dari si jabang bayi. Lasmi secara spontan mengelus-ngelus perutnya. Bis melaju dengan kecepatan sedang. Di luar, rintik-rintik hujan mulai turun. Kaca jendela yang awalnya kering mulai basah tertimpa gerimis hujan. Suasana menjadi dingin. Adam dengan penuh kasih sayang menyelimuti tubuh istrinya dengan selimut hangat yang disediakan di setiap kursi bis. Tak lupa ia mengelus-ngelus perut Lasmi, berharap si cabang bayi bisa merasakan kasih sayang darinya.
Ketika jam menunjukkan jam 3 dini hari, bis pun berhenti di sebuah terminal yang sangat sepi. Terminal terlihat remang-remang karena hanya mendapat penerangan seadanya. Bahkan ada beberapa lampu yang berkedip-kedip, seolah-olah hendak padam. Karena suasananya masih pagi buta, tidak ada warung-warung yang buka saat itu. Jangankan para penjual, bahkan penjaga terminal saja belum kelihatan batang hidungnya. Dini hari yang hening hanya dipecahkan oleh suara jangkrik yang bersahutan. Adam menggenggam tangan istrinya, menuntunnya pelan-pelan ketika menuruni anak tangga bis. Ketika mereka di luar, udara dingin langsung menyergap tubuh Lasmi. Gigi Lasmi bergemeletup karena menggigil kedinginan. Ia pun memeluk tasnya kuat-kuat, berharap si tas sedikit bisa menghangatkan tubuhnya. Melihat istrinya menggigil, Adam melepas jaket tipis yang dikenakannya, lalu memakaikannya ke istrinya. Setelahnya, Adam berdiri di pinggir jalan, berharap ada kendaraan umum yang bisa membawa mereka ke rumah mertuanya. Nasib mujur. Tak lama, lewatlah sebuah becak yang dibawa oleh seorang lelaki paruh baya. Adam pun melambaikan tangannya dengan maksud menyetop si tukang becak. Becak itu pun melambat. Lalu Adam terlibat percakapan tawar-menawar dengan si bapak tukang becak. Setelah sepakat mengenai ongkos, maka Adam dan Lasmi naik ke becak tersebut. Perjalanan pun kembali dimulai menuju rumah orang tua Lasmi. Perjalanan itu harus melewati jalan yang kecil serta minim penerangan. Jalanannya hanya berupa tanah dan banyak kerikil-kerikil besar sehingga becak pun berjalan tak mulus. Daerah yang mereka lalui ditumbuhi banyak pohon-pohon besar di sepanjang jalan, menambah kengerian di saat itu. Si bapak membawa becak pelan-pelan. Becak sesekali bergoyang ke kanan dan ke kiri ketika rodanya melindas kerikil besar. Setiap kali becak terguncang, Lasmi berusaha tenang, walaupun ada perasaan was-was di hatinya. Ia takut, bagaimana kalau tiba-tiba becak itu malah terguling. Lasmi berusaha menepis pikiran menakutkan itu. Yang dapat dilakukan Lasmi saat itu hanya mengelus-ngelus perutnya, supaya si jabang bayi merasa nyaman. Lalu, ketika becak melintas di jalan yang kanan kirinya ditumbuhi pohon pisang, Lasmi merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya untuk menoleh ke arah kanan jalan. Lasmi merasa ada sesuatu yang aneh. Lasmi mengedarkan pandangannya ke arah semak-semak. Lasmi mengarahkan pandangannya ke sekelompok pohon pisang yang menjulang. Daunnya yang lebar bergoyang-goyang terkena hembusan angin.
Di antara batang-batang pohon pisang, Lasmi melihat sesuatu. Sesuatu itu menyerupai sosok putih dengan posisi membungkuk. Seakan-akan ia sedang bersembunyi dan mengintip di antara batang-batang pohon pisang itu. Lasmi melihat kain putih yang dikenakan sosok itu terlihat sangat kotor dan kumal. Walaupun begitu, penampilannya sangat kontras dengan gelapnya suasana. Tak lama, sosok menyerupai pocong itu bergerak pelan ke kanan dan ke kiri. Dan ketika sosok itu menengadahkan kepalanya, Lasmi bisa melihat sosok itu juga melihat ke arahnya. Matanya seperti mengeluarkan cahaya merah, dan wajahnya yang hitam menatap Lasmi dengan ekspresi datar. Lasmi ingin berteriak, tapi entah mengapa suaranya terhalang keluar dari tenggorokannya. Tidak ingin melihat makhluk itu lebih lama, Lasmi memalingkan wajahnya dan menggenggam tangan Adam erat-erat. Ternyata Adam juga melihatnya. Ia merangkul istrinya, berusaha kelihatan tegar di depan matanya. Sebenarnya, Adam juga merasakan ketakutan yang sama dengan Lasmi. Tapi Adam tidak ingin menambah rasa ketakutan Lasmi. Mengingat istrinya yang sedang hamil tua, Adam hanya bisa diam dan menundukkan kepalanya. Adam dan Lasmi hanya bisa terdiam tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Meskipun begitu, baik Adam maupun Lasmi paham betul jika sebenarnya mereka berdua sama-sama melihat makhluk itu. Entah si bapak tukang becak bisa melihatnya atau tidak. Yang pasti, becak terus melaju, menerjang gelap dan dinginnya suasana. Tetapi suasana penuh kengerian masih bersarang di hati Adam dan Lasmi. Suasana tanpa percakapan terus terjadi hingga sampailah mereka ke tempat yang dituju, yaitu rumah orang tua Lasmi. Rumah itu terbuat dari kayu dengan papan sebagai dindingnya. Lantainya terbuat dari semen kasar. Lampu teplok bertengger di samping pintu, mengeluarkan cahaya kekuningan yang hangat. Mereka pun turun dari beca. Adam mengucapkan terima kasih sambil tangannya menyodorkan beberapa lembar uang kertas pada si bapak, yang membalasnya dengan ucapan sama-sama. Lalu Adam menawarkan pada si bapak, bagaimana kalau si bapak mampir dulu ke rumah, sekedar minum teh untuk menghangatkan tubuh. Tapi si bapak tukang becak dengan tersenyum tipis menolak tawaran Adam dengan halus. Adam bertanya kenapa, dan si bapak hanya berkata kalau ia ingin segera pulang dan beristirahat. Lalu si bapak pun melajukan becaknya. Tetapi Adam melihat ada ekspresi ganjil di wajah si bapak. Raut wajah si bapak kelihatan tegang dan cemas.
Hal itu menimbulkan kecurigaan di hati Adam. Apakah tadi si bapak melihat pocong itu juga? Entahlah, Adam hanya bisa menduga-duga saja. Adam menggandeng tangan Lasmi menuju rumah dan mereka bisa mendengar ada kursi yang digeser dari dalam rumah. Ternyata kedua orang tua Lasmi belum tidur. Mereka menunggu kedatangan anak dan menantu dengan perasaan khawatir. Sebelum Lasmi mengetuk pintu, tahu-tahu pintu sudah terbuka. Kedua orang tua itu menyambut mereka dengan senyum dan pelukan hangat. Tetapi sambutan hangat itu belum sepenuhnya bisa menghapus ingatan Adam dan Lasmi akan sosok putih tersebut. Baik Adam dan Lasmi, dalam hati mereka berharap tidak akan ada lagi gangguan yang mereka alami di kemudian hari nanti. Tetapi yang tidak mereka sadari bahwa sosok putih itu adalah awal kengerian yang akan mereka alami selanjutnya. Suasana hangat di dalam rumah sangat bertolak belakang dengan peristiwa seram yang mereka alami barusan. Ibu Lasmi yang bernama Bu Ina menghidangkan teh hangat dan ubi rebus yang asapnya masih mengepul. Tetapi Lasmi yang merasa lelah mengatakan kalau ia ingin segera beristirahat saja. Bu Ina membawa Lasmi menuju kamar tengah yang sudah dipersiapkannya untuk Adam dan Lasmi. Mereka meninggalkan Adam dan Pak Tugimin yang terlibat obrolan ringan tentang kehidupan di kota yang dijalaninya bersama Lasmi. Walaupun Adam berusaha tenang ketika sedang mengobrol dengan ayah mertuanya, tetapi Adam sulit menepis sosok putih itu dari ingatannya. Pun begitu dengan Lasmi. Walaupun ia sudah berada di dalam rumah orang tuanya, perasaan yang sama dengan Adam terus menghantuinya. Tak ingin ditinggalkan sendirian dalam kamar, Lasmi meminta Bu Ina menemaninya untuk tidur. Dengan alasan ia rindu tidur berdua dengan ibu kandungnya. Permintaan sederhana, tapi cukup membuat Bu Ina terharu. Tentu saja ia tak akan menolak permintaan itu, karena ia sendiri memang sangat rindu kepada anak satu-satunya itu. Bu Ina tidur di sebelah Lasmi, sambil sesekali mengusap rambut dan perut Lasmi, berharap cucu yang masih ada di dalam kandungan itu tahu itu adalah sentuhan dari neneknya. Mungkin karena rasa lelahnya, tak lama Lasmi pun tertidur. Bu Ina tersenyum melihat anaknya itu. Ia kembali mengelus kepala Lasmi, lalu beranjak dari ranjang untuk bergabung dengan suami dan menantunya. Bu Ina pun ikut bergabung di dalam obrolan ringan itu. Ketika asik-asiknya mengobrol, tahu-tahu mereka dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang lumayan keras.